Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 241 Sombong Tanpa Batas. Jiang Chen ingin sekali kembali ke kota Inferno dan mencari harta karun itu. Karena itu dia terbang dengan kecepatan tinggi, dan tidak menghabiskan waktu bertarung dengan monster di sepanjang perjalanan. Lihatlah orang-orang itu. Itu Jiang Chen, dan juga Tian Yishan dan orang-orang lainnya. Jiang Chen masih hidup, dia benar-benar muncul kembali setelah menghilang selama 2,5 bulan. Lihat kemana mereka pergi, mereka akan pergi ke kota Inferno sekarang. Sesuatu yang besar akan terjadi, mari kita kembali ke kota Inferno secepat mungkin. Saat ini, semua aliansi dari area tengah sedang mencari Jiang Chen, dan dia akan dibunuh saat dia kembali. Haha, balas dendam kita akan terlaksana. Kau benar. Jiang Chen telah merampas semua yang kita miliki, menyebabkan kita kesulitan untuk bertahan hidup di neraka Inferno. Mungkin hanya setengah dari mereka yang selamat hari itu yang masih hidup saat ini. Jiang Chen tidak menyembunyikan auranya atau apapun, dia hanya terbang terang-terangan di langit, itulah sebabnya dia menarik perhatian banyak orang. Di antara orang-orang ini, cukup banyak dari mereka yang telah dirampok oleh Jiang Chen, dan mereka semua terkejut melihat Jiang Chen. Mereka segera berbalik ke arah kota Inferno, karena mereka tahu bahwa kota Inferno akan menjadi kacau karena kembalinya Jiang Chen. Jiang Chen bisa merasakan tatapan mata dan aura yang tertuju padanya. Dia hanya tersenyum dengan ekspresi riang. Murid junior Jiang, kemana saja kau selama 2,5 bulan terakhir? Kami pikir kau terjebak oleh iblis jahat itu dan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Guan Yiyun bertanya sambil menyembuhkan dirinya sendiri. Itu cerita yang panjang, aku akan menceritakannya nanti saat kita punya waktu. Aku tahu di mana Earth Devil sekarang, dan tujuanku kembali ke Inferno City adalah untuk menemukan harta karun yang dapat menahan Earth Devil. Kata Jiang Chen. Mendengar tentang Earth Devil, semua orang ini berubah ekspresi. Jiang Chen akhirnya menemukan keberadaan Earth Devil, dan dia tidak menyerah untuk memburunya. Namun, sedikit yang mereka tahu, meskipun Jiang Chen telah menerobos ke ranah Divine Core, bahkan jika dia berhasil menemukan harta karun yang dapat menahan Earth Devil, bagaimana dia akan menghadapi combat Soul Earth Devil? Saudara Jiang, siapa dia? Tian Yishan menatap Wu Jiu dan bertanya. Karena kalian semua adalah teman-teman saudara Jiang, kalian boleh memanggilku Tuan Jiu. Wu Jiu menatap Tian Yishan dan pria lainnya dengan santai dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Aduh. Semua orang tercengang, mereka tidak menyangka orang tua ini begitu sombong. Jiang Chen memanggilnya sebagai saudara Jiu, dan dia ingin mereka memanggilnya Tuan Jiu, ini aneh. Orang-orang itu hanya menyerah pada keingintahuan mereka dan fokus pada penyembuhan, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Wu Jiu. Tak lama kemudian, Jiang Chen dan rombongannya telah meninggalkan daerah neraka Inferno, dan hanya tinggal 1.000 mil lagi hingga mereka mencapai kota Inferno. Dengan kecepatan mereka akan segera tiba. Sepanjang perjalanan, kemunculan Jiang Chen telah menarik banyak mata yang penasaran. Semua orang ini hanya mengikuti mereka kembali ke kota Inferno, mereka ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Berhenti di situ. Diikuti oleh teriakan keras, seorang pria muncul tidak jauh di depan mereka. Dia adalah seorang pria parubaya, dan dia mengenakan pakaian linen, dan dia memiliki niat membunuh yang kuat. Tubuhnya mengeluarkan aura brutal dan kejam, yang membuatnya tampak seperti pembunuh berantai. Jiang Chen dapat dengan mudah mengetahui bahwa pria ini mirip dengan Liu Peng, dan dia adalah seorang prajurit inti ilahi akhir. Alasan mengapa dia menghalangi mereka sudah jelas. Jiang Chen, aku tidak menyangka kau masih hidup, ini sempurna. Serahkan semua kekayaan dan hartamu, maka aku akan mengampuni nyawamu. Pria itu berkata dengan suara keras. Apa yang dia katakan juga mirip dengan apa yang dikatakan Liu Peng. Seolah-olah mereka telah membahas pidato mereka bersama sebelumnya. Wah! Tepat saat lelaki parubaya itu menyelesaikan ucapannya, sebuah cakar merah darah raksasa langsung muncul di atas kepalanya. Dengan kekuatan yang luar biasa, cakar itu menghantam lelaki itu dari atas. Puh! Di bawah tekanan yang begitu hebat, lelaki parubaya itu memuntahkan darah, dan wajahnya menampakkan ekspresi yang amat terkejut. Mencoba merampokku? Aku akan memberitahu kalian siapa mangsa sebenarnya hari ini. Ayah tidak hanya akan merampok kalian semua, ayah juga akan membunuh kalian semua. Jiang Chen berkata dengan kejam, lalu dia menggunakan True Dragon Palm untuk menjepit dan membunuh pria parubaya itu. Setelah itu, dia mengambil cincin penyimpanan pria itu. Membunuh seorang pria dalam sekejap, dan dia bahkan tidak melihat mayatnya. Dia hanya melanjutkan perjalanannya. Jiang Chen tidak akan mengedipkan matanya saat membunuh orang-orang yang kejam dan jahat ini,
dia tidak akan merasa bersalah bahkan saat membunuh ratusan orang ini, apalagi orang yang baru saja dia bunuh. Ya Tuhan, Ketua Jiang sangat kuat. Sangat kuat, dia membunuh seorang prajurit inti ilahi akhir dalam sekejap. Ayah, mataku akan menjadi buta karena momen yang luar biasa ini. Sangat sombong, sangat brutal, sangat kejam. Ayah sangat suka ini. Ada begitu banyak orang yang ingin membunuh Kepala Jiang, dan aku benar-benar ingin tahu berapa banyak dari mereka yang akan dibunuh oleh Kepala Jiang. Pantas saja mereka, karena mereka siap membunuh Kepala Jiang, mereka harus siap dibunuh oleh Kepala Jiang. Wang Heng, Yang Meng dan orang-orang lainnya sangat gembira. Mereka telah lama menyaksikan betapa hebatnya Jiang Chen. Namun pada saat ini, ketika Jiang Chen membunuh seorang prajurit inti ilahi akhir, badai kembali bergolak di hati mereka. Ketika para penonton melihat apa yang terjadi, mereka hanya bisa berdiri terpaku di tempat, tercengang dengan mulut menganga lebar. Inferno City akan mengalami perubahan besar. Cepatlah, mari kita kembali dan menyaksikannya. Banyak orang yang sangat bersemangat. Selama 2,5 bulan terakhir, hampir semua orang di neraka Inferno telah mencari Jiang Chen. Karena Jiang Chen tidak muncul, para prajurit yang telah menghabiskan begitu banyak waktu memburu Jiang Chen pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Namun, tampaknya Jiang Chen telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ia benar-benar mampu membunuh seorang prajurit inti ilahi akhir dalam sekejap. Oleh karena itu, kota Inferno akan mengalami perubahan besar. Area tengah kota Inferno merupakan tempat berkumpulnya semua prajurit inti ilahi, dan itu karena ada seorang prajurit jiwa tempur yang tinggal tepat di tengah kota Inferno, dan tidak seorang pun diizinkan memasuki tempat itu pada hari-hari biasa. Oleh karena itu, jika Jiang Chen sekali lagi merampok seluruh area tengah, itu berarti Jiang Chen akan merampok hampir semua prajurit di seluruh kota Inferno. Ini tidak dapat dipercaya. Tepat di depan gerbang kota Inferno, beberapa prajurit manusia baru saja kembali dari alam liar neraka Inferno. Mereka semua memasang ekspresi bosan di wajah mereka saat berjalan memasuki kota Inferno. Pemimpin ke-6 orang ini adalah prajurit inti ilahi akhir, dan sisanya adalah prajurit inti ilahi tengah. Mereka adalah bawahan pemimpin. Sial, sepertinya Jiang Chen baru saja menghilang dari dunia fana, sepertinya dia sudah mati di suatu tempat. Sial. Kita membuang-buang waktu untuk mencarinya. Benar sekali, Ketua. Banyak aliansi dari daerah tengah sudah menyerah mencari dan kembali ke kota Inferno. Kita sudah membuang-buang waktu di sana. Sialan. Kalau Jiang Chen berani kembali, ayah pasti akan mencabik-cabiknya. Bagaimana dia bisa membiarkan kita membuang-buang waktu untuk mencarinya? Ini keterlaluan. Semua orang ini benar-benar bosan. Mereka telah berbicara bersama dan memutuskan bahwa sebelum meninggalkan kota Inferno, selama mereka membunuh Jiang Chen, mereka semua akan membagi kekayaannya secara merata. Namun, mereka tidak hanya tidak menemukan Jiang Chen, mereka sebenarnya telah menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk melawan monster di neraka Inferno. Aku, Jiang Chen kembali. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan keras dari kejauhan. Suara itu membawa gelombang suara yang kuat, dan mengguncang seluruh tempat seperti sambaran petir, menyebabkan mereka yang mendengarnya merasakan suara dengungan terus-menerus di telinga mereka. 6 orang yang bosan itu langsung berbalik, lalu mereka melihat sekelompok orang terbang menuju kota Inferno dengan kecepatan tinggi. Orang yang memimpin mengenakan pakaian putih, wajahnya tampan dan halus, dan seekor anjing kuning besar yang agung mengikutinya. Dia tidak lain adalah Jiang Chen. Jiang Chen, dia masih hidup. Haha, sempurna. Dunia ini sempit sekali. Orang tua yang memimpin tertawa terbahak-bahak. 6 orang itu langsung terbang ke langit dan menghalangi jalan Jiang Chen. Jiang Chen, kamu benar-benar tahu cara bersembunyi. Kata lelaki tua terkemuka itu sambil tertawa. Maaf telah merepotkan kalian semua. Jiang Chen berkata dengan santai. Setelah itu, dia berbalik dan berkata kepada Wu Jiu, Saudara Jiu, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku menangani berbagai hal. Jangan khawatir, saudaraku. Saudaramu, aku akan menyaksikan kehebatanmu hari ini. Hancurkan saja tempat ini. Jika kau benar-benar membuat lubang di langit, saudaramu akan menambalnya untukmu. Wu Jiu menepuk dadanya sendiri dan berkata. Dia juga orang yang tidak takut pada masalah apapun. Big Yellow, mundur saja, biarkan aku melakukannya sendiri. Jiang Chen menepuk kepala Big Yellow. Meskipun Big Yellow tidak puas, dia tetap mundur bersama Wu Jiu. Big Yellow berada di alam inti ilahi awal, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Chen yang merupakan monster abnormal. Masih cukup sulit baginya untuk berhadapan dengan prajurit inti ilahi akhir. Jiang Chen, serahkan semua hartamu sekarang.
Salah satu prajurit inti ilahi tengah melangkah maju dan berkata kepada Jiang Chen dengan sikap arogan. Astaga, plus. Tepat setelah dia selesai berbicara, energi pedang setajam silet muncul tepat di atas kepalanya. Pria itu hanya bisa merasakan mati rasa di kepalanya, dan sebelum dia bisa menjerit, Jiang Chen telah menebasnya menjadi dua. Kuning besar. Jiang Chen berteriak. Si kuning besar segera mengerti apa maksudnya, dan dengan kecepatan luar biasa, dia melesat maju dan tiba di samping mayat itu, lalu dia menyambar cincin penyimpanan itu tanpa ragu-ragu. Haha, semua orang dari daerah tengah, dengarkan. Jika kalian ingin membunuhku, maju saja. Suara Jiang Chen menggema di seluruh tempat. Gelombang suara yang dahsyat itu memiliki daya tembus yang luar biasa, menyebabkan semua orang di area tengah kota Inferno mendengar apa yang dikatakannya. Apa? Jiang Chen sudah kembali? Dia masih punya keberanian untuk kembali. Cepatlah, ayo kita pergi dan bunuh Jiang Chen. Jangan biarkan orang lain membunuhnya sebelum kita. Cepat, Jiang Chen ini adalah peti harta karun yang bergerak. Jika kita bisa mendapatkan semua kekayaannya, kita akan menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Pada saat ini, banyak sekali pria terbang keluar dari area tengah kota Inferno bagaikan hujan anak panah, dengan gila-gilaan menyerbu ke arah luar kota Inferno. Kembali ke tempat kejadian. Pemimpin dan beberapa orang lainnya akhirnya bereaksi. Mereka semua menatap Jiang Chen dengan kaget. Mereka tidak pernah mengira Jiang Chen akan begitu brutal. Teman mereka baru saja mengatakan sesuatu yang mengancam, dan dia langsung terbunuh. Jiang Chen, beraninya kau melawan? Pemimpin itu berteriak marah. Seketika, sebilah pisau tajam muncul di tangannya. Siapa yang ingin membunuhku, akan kubunuh. Hari ini, aku akan membunuh semua orang yang ingin membunuhku. Jiang Chen melepaskan niat membunuhnya. Sebagai orang suci yang pernah terhebat di dunia, tulang-tulang orang-orang yang telah dibunuhnya cukup untuk ditumpuk menjadi gunung raksasa. Dia telah membunuh banyak musuh dalam perjalanannya menuju puncak. Jika ada yang menjadi musuhnya, dia akan dibunuh. Itulah prinsip Jiang Chen. Jiang Chen memahami sebuah fakta, jika keadaan berbalik, jika dia lebih lemah dari musuhnya, mereka pasti tidak akan mengampuni nyawanya. Jika memang begitu, mengapa dia harus menunjukkan belas kasihan? Wah! Jiang Chen mengangkat pedang panjang di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Aura pedang yang cemerlang melesat menembus udara, dan dengan momentum yang dahsyat, pedang itu menebas ke arah prajurit inti ilahi yang memimpin. Ha! Prajurit inti ilahi akhir mengeluarkan teriakan keras. Dia menutupi tubuhnya dengan energi yuan yang bergoyang dan energi yang berputar. Pedang di tangannya berkilauan dengan cahaya saat bertabrakan dengan pedang Jiang Chen dengan cara yang hebat. Dentang! Ah! Suara keras senjata yang beradu dengan jeritan mengerikan terdengar. Tidak mungkin pria itu bisa menandingi serangan Jiang Chen yang sangat kuat. Dia terlempar dari langit oleh serangan itu, dan bilah pedang di tangannya terpental. Sepanjang perjalanannya ke tanah, darah terus menyembur dari mulutnya. Kemudian, dia jatuh ke tanah, dan tertegun oleh kekuatan yang luar biasa itu. Pria itu hanya merasakan semua tulangnya terkilir, dan dia tidak dapat mengendalikan energi yuannya lagi. Saat dia berusaha berdiri, dia melihat seekor anjing berwarna coklat sedang menatapnya sambil memamerkan giginya.